asasi manusia secara nyata, secara tegas memberikan jaminan penangguhan kepada 7 tersangka itu. Di sini kami merasa bahwa negara telah kalah dengan oknum ataupun orang yang intoleran di Republik ini. Perlu kami jelaskan bahwa hal yang dilakukan oleh Kemenham adalah investasi bom jangka panjang waktu itu, yang sewaktu itu pasti akan jatuh. Karena apa? Negara sendiri memberikan ruang kepada siapa saja yang mayoritas untuk menindas minoritas, yang nantinya bila diproses negara akan hadir lewat HAM memberikan jaminan. Nyata yang sudah terjadi. Jadi nantinya kaum yang menganggap diri mayoritas dengan seenak mereka akan menindas kaum minoritas. Ini yang kita hindari, Bapak. Kita hindari hal ini terjadi di Nusa Timur. Tetapi kami optimis bahwa hal itu tidak terjadi di Kota Kupang. Karena kami yang tergabung dalam 7 organisasi ini sudah berkomitmen awal lewat berdirinya organisasi kami masing-masing untuk taat terhadap hukum dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Kami diri atas dasar kesamaan pikiran, tidak ada pembatasan terkait golongan, suku, ras ataupun agama tertentu. Oleh karena itu, saya lewat kesempatan ini meminta kepada Bapak Kapolres untuk disampaikan kepada Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur agar suara ini dapat diteruskan kepada Mabes Polri, kepada Bapak Jenderal Listio Sigit, agar segera memerintahkan Polda Jawa Barat ataupun Polres Sukabumi tidak membuka ruang restorasi justice bagi ke-7 tersangka yang sudah ditahan. Karena bila itu dilakukan, maka akan ada gejolak-gejolak yang akan timbul di berbagai daerah yang ada di Republik ini, khususnya daerah timur. Jadi kami berharap sekali pesan ini disampaikan betul-betul, tidak habis di catatan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini. Kami percaya bahwa suara ini bisa disampaikan kepada petinggi untuk dilanjutkan kepada yang lebih tinggi lagi di Mabes Polri. Mungkin dari saya sekian, akan ditambahkan oleh rekan-rekan dari perwakilan masing-masing. Terima kasih, Bapak. Ditetapkan 7 tersangka, kemudian dari Kemenham melakukan jaminan penangguhan, dan kemudian dari teman-teman aliansi meminta kami untuk menyampaikan ke pimpinan dan satuan atas terkait suara ini, dan kira-kira seperti itu ya. Yang lain? Minoritas dan mayoritas, maka sampai kapan tidak akan ada kesamaan hak dan kedudukan di negeri ini. Yang pertama, poin yang sesuai dengan kodum kami katakan bahwa kami mohon pernyataan daripada Kemenham menyangkut dengan garansi atau jaminan yang diberikan kepada 7 tersangka ini segera dibatalkan dan ditahan 7 tersangka ini, lalu melakukan penelusuran lebih lanjut lagi. Jangan sampai ada keterkaitan orang-orang di sekitar itu, karena dalam video-video yang viral itu bahwa TKP yang berada di tempat itu begitu banyak massa dan yang melakukan aksi itu sangat banyak. Tapi jadi pertanyaan, kenapa itu saja ya ditahan? Ini bukan kami lakukan ini sebagai bentuk balas dendam. Namun kami sadari di NTT bahwa amarah tidak akan menyelesaikan persoalan, hanya mengandung luka dan melahirkan bencana. Karena itu, kaum intoleran yang penuh percaya diri dan menyampaikan amarah mereka ketika melihat orang-orang beribadah dan suka membakar. Pak
Kadiphumas, mungkin ini satu perkara yang hanya kelihatan saja. Tapi ribuan bahkan tahun lalu juga sampai Natal pun di Batam itu tidak diproses. Jadi pertanyaan, inikah hukum yang berlaku? Tolong dipertimbangkan dan tolong diatensi. Lalu dilanjutkan kepada Pak Kapolri sehingga kasus ini jangan ada di kemudian hari lagi, karena kita masih jalan panjang. Dan yang kedua, kami juga minta unit PPA tolong memberikan pendampingan khusus kepada beberapa anak-anak yang melakukan ibadah retret ini, karena ini generasi bangsa, masa depan bangsa kita, sehingga mental bahkan juga psikis mereka jangan terjebak dalam proses pertumbuhan. Pada waktu-waktu mereka lihat histori yang terjadi ini ke belakang bahwa pernah mereka melakukan ibadah ini, sehingga ketika mereka mau ibadah mereka akan terus mengingat peristiwa ini, dan ini merupakan pembunuhan karakter mereka dalam pertumbuhan ini. Kami minta itu tolong diperhatikan. Dan juga yang terakhir saya mau bilang kepada pihak Polri, berikan satu garansi kepada kami, sekalipun kami ini segelintir orang hanya kaum minor di daerah Indonesia ini, suatu garansi supaya kami bisa bebas mendirikan rumah ibadah kami dan juga bebas untuk beribadah. Karena mungkin sekarang di daerah-daerah bagian barat itu ibadah saja harus minta surat izin, sekalipun di rumah sendiri. Yang jadi saya pertanyakan, Bapak, sejak kapan orang mau bertemu Tuhannya harus minta izin ke tetangga? Sejak kapan orang mau menyembah Tuhannya harus minta surat izin? Sementara Meliana yang hanya mengeluh suara azan saja dia divonis 1 tahun 5 bulan penjara. Sementara dia hanya beribadah waktu tidak lama, itu pun harus dibubarkan. Apakah itu yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Silakan Bapak jawab. Terima kasih. Jadi juga sesuai dengan apa yang terdoktrin di Tribrata bahwa kita itu harus menjaga jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia. Jadi sesuai dengan kita sudah menyepakati bahwa kita ini adalah hukum sebagai panglima dan semua yang tertulis dan tidak tertulis yang sudah kita sepakati ini kita laksanakan. Dan kami tidak lihat sendiri, kita minta bantuan daripada teman-teman semua dan seluruh lapisan masyarakat untuk menjunjung tinggi toleransi sehingga semua bisa menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dan kita juga berharap apabila ada hal-hal yang mengganggu Kamtibmas, segera kita diberi informasi agar kita bisa melakukan kegiatan deteksi, kemudian pencegahan serta penegakan hukum. Kira-kira seperti itu ya, Dinda ya. Nanti akan kami coba sampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dari Bapak dan Ibu sekalian, akan kami sampaikan, kami laporkan kepada pimpinan kami dan juga kita sampaikan kepada satuan atas. Dan kami mengimbau agar semua tetap tenang dan tetap menjaga situasi, tetap kondusif khususnya di wilayah Pompong dan Nusa Tenggara Timur ini. Dan terima kasih atas silaturahminya di sini. Ya, maaf karena nanti juga dadakan, jadi kita kurang itu ada hutan ya. Nah, tidak seperti itu, ada yang lain cukup ya. Hari ini saya di sini berbicara bukan tentang iman. Saya tidak mau berbicara tentang iman, saya tidak mau berbicara tentang tata cara ibadah, tentang bunyi toa yang besar, tentang kegiatan apapun. Saya berbicara tentang kasih. Kalau lihat kembali ke belakang, kita sama-sama tahu bahwa tahun 98 itu terjadi kerusuhan yang sangat besar di Kota Kupang. Banyak sekali orang Islam, banyak sekali masjid yang dibakar. Tetapi hari ini kami berada di sini, kami dengan kerendahan hati meminta bahwa hukum di Indonesia tolong ditegakkan. Tolong buktikan bahwa hukum di Indonesia tidak bisa dibeli dengan rupiah. Bahwa undang-undang memang
itu adalah undang-undang. Karena segelintir orang sudah pelintir undang-undang menjadi ujung-ujung duit. Kami tidak mau itu terjadi. Kalau kami bergerak untuk membalas dendam hari ini, detik ini bisa. Kami keluar dan kami bikin rusuh, itu terlalu. Tetapi kami mau menunjukkan bahwa orang Kristen, orang minoritas memiliki Tuhan yang luar biasa, memiliki hati kasih yang luar biasa. Saya percaya bahwa Polda NTT tidak pernah melakukan bahwa mayoritas dibubarkan sementara ibadah. Polda NTT tidak pernah menerima laporan bahwa masjid dibakar. Tidak pernah. Kami datang dengan soft, kami datang dengan damai, kami datang memohon, kami tahu bahwa hukum yang tertinggi di Indonesia. Tetapi saya mau bilang, hukum tertinggi yang paling tinggi di dunia ini adalah hati nurani. Hati nurani. Saya percaya bapak-bapak dan ibu menerima kami dengan baik, kami datang dengan baik, kami percaya suara kami didengar, pernyataan kami akan sampai di atasan dan sampai di pusat. Kami percaya bahwa kami tidak akan pernah kembali lagi di Polda NTT untuk menyuarakan hal yang sama. Saya minta jaminan, saya minta janji dari Humas Polda NTT bahwa Ormas NTT tidak akan pernah kembali lagi di sini, karena hari ini terakhir kami bersuara untuk saudara-saudara kami yang ada di sana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan kami yakin pasti akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum yang profesional. Dan masalah penegakan hukum ini pun juga diawasi baik internal maupun eksternal dan dari masyarakat. Dan kalau memang ada penyimpangan tentunya juga akan ada dari inspektorat, dari Propam juga akan mengawasi, dan juga dari seluruh mata ini kan mengawasi proses penegakan hukum. Saya yakin Polres Sukabumi dan para penyidiknya pasti akan melaksanakan ini dengan profesional. Dan kita sama-sama berkomitmen bahwa di dalam penegakan hukum semua sudah dilaksanakan dengan transparan. Kita ada mekanismenya, ada pra-peradilan, ada pengawasan internal, pengawasan eksternal, dan semua ada hukum acara yang dilakukan di dalam proses penegakan hukum. Dan di sana pun juga saya yakin juga teman-teman yang ada di sarjana hukum, profesor hukum pasti juga akan menyikapi masalah ini. Saya yakin Polri akan profesional, karena saat ini memang sudah saatnya semua pasti akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dan konsekuensinya pasti kalau tidak profesional akan merugikan dari institusi Polri sendiri, khususnya para penegak hukumnya. Dan kami berharap dari teman-teman juga mengawal proses ini agar ini berjalan sehingga mahkota penegakan hukum yaitu keadilan dan manfaat bisa tercapai. Saya rasa gitu ya. Di tempat kita ini ada sengatur secara dasar bisa kondusif sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan tentram, dengan aman dan damai. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Izin mungkin di akhir ini kami